Cek 1 2 3, cek 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 cek. Oke. Cek 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 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, selamat siang, Bapak, Ibu yang saya hormati. Hari ini saya hendak memperkenalkan diri dulu. Saya Rahma Hadi Wijaya Syed Abdurrahman dari LKEA LEC. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek kewarganegaraan kami yang berjudul persepsi karyawan terhadap kesejahteraan dan kondisi nilai kerja yang layak. Jadi untuk latar belakang masanya, kesejahteraan dan kondisi kerja yang layak merupakan eh, kunci penting dalam meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Namun banyak perusahaan masih terjadi ketimpangan hak dasar fasilitas kerja dan dukungan psikologis. Akibatnya muncul masalah seperti stres, tingkat turnover yang tinggi, dan penurunan kinerja. Jika karyawan diperlakukan secara manusiawi, baik fisik maupun psikologis, mereka akan memberikan kontribusi yang jauh lebih terhadap organisasi. Ya, jadi untuk rumus dasar saya, kami merumuskan 4 pertanyaan utama. Jadi untuk yang pertama itu adalah bagaimana persepsi karyawan terhadap kesejahteraan dan kondisi kerja mereka. Terus yang kedua, apakah faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut? Yang ketiga, sejauh mana kesejahteraan mempengaruhi kepuasan performa kinerja. Yang keempat, dan bagaimana dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti itu, kurang lebih rumusan masalah kami. Itu ada beberapa hasil yang kami temukan. Kami melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan dari berbagai sektor. Yang pertama ada Dimas dari HR manufaktur yang menyatakan perusahaan menyediakan program konseling dan pelatihan yang cukup lengkap. Nurdiana dari sektor konstruksi menyebutkan adanya bonus fasilitas daycare dan gaji yang sesuai kebutuhan. Lalu Firman, seorang digital marketer, menekankan bahwa kesejahteraan sangat mempengaruhi motivasi daya beli. Namun Nani, merchandiser, justru mengalami burnout karena fasilitas kerja yang minim dan banyak rekan yang mengundurkan diri. Jadi ada beberapa solusi yang ditawarkan berdasarkan temuan tersebut. Eh, Nomor satu itu ada jadikan kesejahteraan sebagai investasi jangka panjang. Jadi bukan sekedar biaya aja. Nanti juga ngaruhnya ke loyalitas juga. Terus juga ada libatkan juga karyawan dalam evaluasi perumusan kebijakan kesejahteraan. Jadi uh, apapun kebijakan yang dibuat untuk karyawan itu dilibatkan agar mereka merasa tersalurkan gitu. Terus perkuat program kesejahteraan seperti fleksibilitas kerja, dukungan mental dan penghargaan non finansial. Juga ciptakan kolaborasi antar departemen untuk membangun budaya kerja yang sehat dan inklusif. Oke. Untuk refleksi pribadi dari proyek ini, saya menyadari bahwa tempat kerja ideal itu bukan soal gaji, tapi lebih dari itu perusahaan harus melihat karyawan sebagai manusia seutuhnya. Karyawan sebagai manusia seutuhnya juga menjadi sistem kesadaran yang baik dibangun lewat komunikasi yang dua arah. Wawancara wawasan ini akan saya bawa baik sebagai pekerja maupun calon pengambil keputusan di masa depan. Oke, sebagai penutup, kesimpulannya kesejahteraan karyawan adalah fondasi yang penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang manusiawi dan strategis, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil, sehat, produktif, dan terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.